Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rasmini dari 12 RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pembayaran SPP yang berbasis Java. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuka aplikasi, yaitu aplikasi Java NetBeans atau Apache NetBeans. Nah, di sini kita masuk ke login petugas. Habis kita masuk ke login petugas, kita akan merunningkan login petugas. Di login petugas, yaitu kita cuman memasukkan username dan password kita. Sudah dimasukkannya username, kalau kita sudah bisa memasukkan username, setelah itu kita memasukkan password. Setelah kita memasukkan password, kita bisa melihat tampilkan password agar tidak salah memasukkan password. Setelah memasukkan password, kita login. Kalau sudah login berhasil, itu kita akan masuk ke menu utama. Di menu utama yaitu terdapat username, nama petugas, tanggal, dan jam. Setelah itu kita masuk ke data master. Kenapa data petugas mesti? Karena ketika kita login di awal menggunakan login petugas, maka data petugas nggak bisa akses oleh petugas tersebut, kecuali admin. Hanya admin yang bisa mengakses semua data. Nah, kita akan masuk ke data siswa. Setelah kita masuk ke data siswa, nah ini tampilan data siswa. Kita akan memasukkan NISN. Setelah memasukkan NISN yaitu NIS, habis memasukkan NIS yaitu kita akan memasukkan nama. Setelah kita memasukkan nama, kita akan memasukkan nama kelas. Nah, kita bisa memilih nama kelas atau jurusan kita. Nah, di situ kita ID kelasnya akan otomatis muncul. Setelah ID kelas muncul dengan cara otomatis, yaitu kita selanjutnya yaitu kita memasukkan alamat kita. Nah, setelah kita memasukkan alamat kita, yaitu selanjutnya yaitu kita memasukkan nomor telepon. Nah, setelah memasukkan nomor telepon, sebelum memasukkan ID kelas, yaitu memasukkan tahun agar ID SPP otomatis muncul. Setelah ID otomatis dan tahun muncul, yaitu kita akan mengetik total bayar. Setelah mengetik total bayar, kita akan menyimpan. Setelah kita menyimpan, itu otomatis akan tersimpan. Nah, setelah mensimpan, kita akan coba mengubah ketika kalau misalnya ada yang mau diubah. Nah, itu kita mengubah nama, yaitu kita mengubah nama, terus habis itu kita mengubah nama, kita mengubah nama. Nah, kita mengubah alamat, kita akan mengubah alamat, kita mencoba mengubah alamat, terus habis itu ubah. Nah, berhasil. Nah, itu akan otomatis diubah. Itu sudah diubah. Setelah diubah, kita mau coba menghapus. Nah, itu hapus. Nah, di situ sudah otomatis tidak ada karena sudah dihapus. Nah, mengetik batal. Setelah itu kita akan masuk ke menu utama. Kita lanjut ke data SPP. Login sudah berhasil, ini masuk ke data SPP. Nah, itu ID SPP-nya sudah otomatis ada. Setelah ID SPP ada otomatis, nah itu kita memasukkan nominal yang akan kita bayar. Nah, itu kita memilih semester genap atau ganjil. Nah, itu kita mengklik total bayar semester, total semester yang kita akan bayarkan, terus tahun ajaran keberapa. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, itu input oke, itu sama seperti sebelumnya, itu akan tersimpan otomatis. Nah, setelah tersimpan otomatis, itu kita akan coba mengubah tahun ajaran. Nah, udah itu langsung otomatis terubah tahun ajarannya. Setelah itu kita akan mencoba menghapus satu data
contoh satu data, yaitu kita akan menghapus. Setelah menghapus, itu otomatis tidak ada lagi karena sudah terhapus kayak yang sebelumnya. Nah, itu kita kembali menu utama. Selanjutnya yaitu kelola data kelas, yaitu ID kelas sudah otomatis. Terus kita akan mengisi nama kelas. Nah, nama kelas. Nah, habis nama kelas itu kompetensi kita akan memilih. Setelah itu lanjut, bisa ubah. Nah, hapus. Nah, akan terhapus dengan sendirinya. Setelah itu balik ke menu utama dan pembayaran. Dan pembayaran itu ada data siswa, data pembayaran, dan data tagihan. Nah, di situ kita akan mengklik data siswa, akan otomatis muncul. Nah, di situ kita akan data tagihan, mengisi jumlah bayar, sisa tagihan, dan status pembayaran angsuran ke-1. Nah, itu kita simpan ke pembayaran dan tagihan. Setelah itu, habis itu kita cetak. Setelah kita cetak, itu kita ganti dengan nama cetak PDF. Setelah itu print. Nah, itu lagi sedang memproses nge-printnya. Nah, setelah itu kita tunggu, kita ke file. Setelah kita ke file, kita project. Nah, habis itu udah muncul nota pembayaran. Setelah itu kita print data pembayaran. Kita coba nge-print data pembayaran seperti mencetak. Nah, itu kita ganti. Setelah kita ganti namanya, kita print. Setelah kita print, kita ke file lagi. Setelah ke file lagi, kita mencari data yang tadi kita print, yaitu laporan pembayaran customer. Nah, sekian transaksi pembayaran. Kenapa kita mencetak struk? Karena untuk pembuktian bahwa siswa sudah membayar transaksi pembayaran SPP. Nah, setelah itu sekian dari saya tentang aplikasi pembayaran SPP. Selebihnya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.